Halo Bapak Ibu Mitra Sinergi, kembali lagi dengan saya Franz di sini. Dan pada video kali ini Anda sedang menyaksikan program baru yaitu Komit, Komentar Mitra. Nah hari ini kita sudah terhubung dengan Ibu Endah Megasari dari Cirebon. Halo Ibu. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ibu Endah Megasari ini bener dari Cirebon ya Bu ya? Dari Kuningan. Oh cuman waktu sosialisasi MP21 itu ikut di Cirebon ya Bu ya? Iya. Bergabung dengan Cirebon dan Indramayu. Oh Indramayu. Indramayu, Cirebon, Kuningan. Majalengka. Enggak Majalengka. Ya. Gimana Bu? Gimana waktu mengikuti sosialisasi MP21? Ya. Suasananya gimana menurut Ibu? Ya alhamdulillah bisa bertemu dengan member-member yang lain. Oke. Apalagi momen sebelum waktu itu diadakan sebelum Ramadan. Sebelum Ramadan kita maaf-maafan, berkesan lah lebih silaturahminya. Oh, jadi kerasa ya Bu ya silaturahminya Bu ya. Iya. Terus bertemu sama apa sih? Pak Asep Asrul, Iya. Pak Doni. Alhamdulillah. Oke. Nah soal MP21 ini Bu, saya pengen tahu dan yang lain mitra juga mungkin pengen tahu kira-kira buat Ibu apa sih komentar atau tanggapannya terkait dengan komentar saya karena ini peraturan baru, saya sangat mendukung semua yang perusahaan saya mendukung. Terus ya sangat menantikan sekali realisasinya. Kita kan baru ini nih belum bergurir nih, baru rencana kan. Iya. Apalagi ya? Tapi udah tahu ya Bu ya tanggal 1 Juni itu akan ada cut off. Iya. Itu setelah saya dengan mitra-mitra kan biasanya kalau udah ada pertemuan lagi internal. Kita ngobrol-ngobrol ya itu benar-benar sangat bagus dengan sistem cut off kayak gitu. Jadi poin karena kan harga kan sama rata gitu. Kira-kira Bu kan Ibu kan ada walaupun sekarang Master Stokis posisi GM kan Ibu juga ada jaringan pasti kan ya Bu ya? Iya. Udah sampai mana Bu Ibu mensosialisasikan MP21 ini? Ya udah karena kan kalau mensosialisasikan ini otomatis saya Master Stokis pada stokis bawah saya. Ya kemarin setelah pertemuan yang dengan perusahaan di rumah makan Pring Sewu itu, kita mengadakan pertemuan lagi pada bulan Ramadan sekalian buka puasa bersama, membicarakan ini dan bagaimana kedepannya ada begitu. Responnya gimana Bu yang Ibu dapat dari pertemuan silaturahim itu? Nah, responnya mereka sangat menunggu supaya ini cepat realisasi. Apalagi mereka sangat dengan kabar bahwa nanti master stokis ataupun stokis selisihnya kan nanti dari perusahaan langsung. Jadi harga sama. Nanti kita dapat 150 untuk master stokis atau 500 stokis langsung ditransfer dari perusahaan. Nah itu mereka sangat mendukung. Soalnya yang mereka rasain, bahasa kitanya mah, ya alhamdulillah, atau ditabungin sama perusahaan. Jadi kita kayak gajian setiap bulan gitu. Kalau nggak gitu kan habis nggak kerasa gitu kan. Dengan kayak gini, gitu. Oke. Makasih banyak ya Bu ya atas komentarnya udah dan waktunya udah bisa kita video call. Apapun itu kemarin yang kurang-kurang
Semoga dengan cut off nanti 1 Juni digulirkannya Iya. MP21, Ibu juga bisa menjadi semakin berkembang dan maju ya Bu ya. Iya, amin, amin. Tapi semoga setelah ini Ibu bisa tancap gas sampai presiden director. Saya Amin. doakan. Wah, amin sekali, amin. Ya. Oke Ibu, terima kasih banyak ya Iya. atas Iya, waktunya. Iya. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu dia Bapak Ibu. Kita tadi sudah ngobrol dengan Ibu Enda Megasari dari Kuningan ternyata. Dan sekarang kita terhubung dengan Bapak Tamam dari Sukabumi. Kita mencoba terhubung. Dari Bogor. Oke, ternyata ini dengan Ibu Tamam ya Bu ya? Iya. Halo Ibu. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu gimana Bu, kabarnya sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Sama Pak Tamamnya juga sehat Bu? Alhamdulillah Pak Tamamnya juga sehat. Jadi Ibu ini ternyata bukan dari ini ya, dari Sukabumi tapi dari Bogor. Betul, kami dari Bogor. Dari Bogor, cuman waktu itu sosialisasinya ikut di kota Sukabumi. Karena waktu sosialisasi MP21 itu kan diambilnya Bocimi. Bocimi, oh iya. Bogor, Sukabumi. Ciawi Sukabumi. Ciawi, Sukabumi. Betul sekali. Berarti Bogor ini terkenal dengan kota hujan ya Bu ya? Kalau pas hujan, kalau nggak hujan ya nggak hujan. Oh gitu. Oke Bu, kalau gitu kita lanjut ke topik. Topik kita ini kan Oke. berhubungan dengan MP21 ya Bu ya. Karena tanggal 1 Juni nanti kita bakal melakukan cut off. Tahu ya Bu ya, cut off nanti 1 Juni ya Bu ya. Oke, ya. Sekarang tentang MP21 kan Ibu sudah mendapatkan sosialisasinya. Ya. Gimana tanggapan Ibu dan Bapak mengenai MP21 ini? Kalau untuk MP21 nggak jauh beda, cuma hanya sekarang aja perubahannya itu tidak yang kayak dulu MP14. Kalau MP14 mungkin bisa dikatakan lebih gampang diterima dan dipelajari karena dari awal memang MP14 yang kita ikutin ya. Oke. Sekarang kita masuk MP21 yang kemungkinan besar akan ada perubahan baik dari bonus, baik dalam sistem penginputan, poin yang dipergunakan untuk meraih posisi-posisi tertentu. Jadi sebenarnya nggak ada perbedaan, cuma yang menjadi kendalanya nanti itu di saat di situ dikatakan bahwa akan ada kesamaan harga. Disitulah yang sampai saat ini mungkin saya pribadi belum bisa nerima keputusan itu, dalam arti kata bukan nggak nerima kita pada dasarnya master stokis itu nanti keuntungannya akan diambil di awal bulan atau apa. Yang jadi kendala di kami itu sampai saat ini pada saat kita menerangkan ke mitra kita bahwa nanti akan ada persamaan harga dari PDM dari warehouse ke master stokis ke stokis ke member, itu akan ada harga sama yang nggak ada perbedaan, dan penjualan pun harus sesuai dengan ketentuan yang sudah dikeluarkan oleh MP21. Betul. Yang jadi kendala di kami itu cuma satu, pada saat para stokis belanja dia akan menanyakan kenapa harus dijual sama, sedangkan mereka tidak semua stokis itu berdomisili dekat dengan master stokis. Oke. Di mana mereka itu membutuhkan transportasi, membutuhkan waktu yang memang benar-benar pada saat MP14 itu mereka bisa ngambil keuntungan dari keuntungan penjualan ya, walaupun cuma 1.000, cuma 1.000 yang dia ambil lah dari perbungkus itu gitu. 500 sampai 1.000. Tapi dengan adanya ketentuan MP21 bahwa tidak boleh ada perbedaan harga, mereka cenderung pada berpikirnya begini, waduh kok jadi begini ya, kok jadi rumit ya, jadi berat lah. Ditakutkannya nantinya ini para mitra terutama untuk stokis akan memberi penjelasan ke para member itu agak sulit gitu. Sulitnya karena emang benar-benar mereka nggak bisa ngambil keuntungan untuk bensin hariannya mereka pada saat belanja. Kan nggak mungkin orang jualan itu nggak dapat untung. Kalau dalam sistem bisnis pasti orang jualan itu cari untung lah gitu. Terlepas ada untung
dari poin tersebut, yang mana pendapatan tersebut akan kita terima di awal bulan. Tapi kan tidak menuntut kemungkinan hal-hal itu akan terjadi. Dalam arti kata pasti akan ada kericuhan, semisal kedepannya akan ada pelanggaran dengan menjual produk yang telah ditentukan peraturan di MB21, tidak boleh menaikkan harga, harus sama, baik master stokis, member, konsumen. Nah, apakah itu nanti tidak menjadikan polemik atau perbedaan yang nyata di lapangan? Ya. Karena ditakutkannya nanti justru akan timbul undercutting di situ. Nggak ada peraturan itu pun udah timbul undercutting, sekarang ada peraturan itu. Itu tidak lanjutnya ke depannya mau digemenain gitu. Oke. Tapi Ibu udah tahu ya, apakah tahu atau belum nih? Jadi nanti kan sebetulnya akan ada bonus dari per poin yang diberikan kepada master stokis dan stokis. Sudah tahu ya Bu ya? Yang jadi permasalahan di situ bonus mereka, ibarat kata ngomong, mereka lebih senang dengan MP14. Masalah bonus walaupun cuma Rp50 per bungkus. Karena dia merasa nyaman, dalam arti kata merasa nyaman, dia bisa ngambil keuntungan Rp500 setiap bungkus saat dia jualan harian, karena itu sebagai biaya operasional mereka. Kan nggak mungkin jauh-jauh dari Parung, dari Cisaeng belanja ke Bogor tanpa ada untung, hanya mengandalkan di awal bulan. Sedangkan mereka biaya operasional itu setiap hari. Oke. Kira-kira ada tambahan lain nggak Bu terkait dengan MP21? Kalau untuk tambahan yang lain yang pastinya cuma satu. Kembali lagi yang jadi pandemi saat ini, walaupun ini belum dijalani, MP21 baru mau kita jalani di bulan depan. Iya, tapi tetap aja, tetap aja mulai sekarang udah diperbincangkan, udah mulai bertanya. Nanti ke lapangan bagaimana? Kalau dengan sistem ini bagaimana? Kalau kita mah tidak menuntut kemungkinan, dalam arti kata begini, siapapun yang bertanya kepada kita, selagi kita bisa ngasih pengertian, bisa menjawab semua pertanyaan itu sih nggak masalah. Karena selama ini apa yang kita tahu ya kita sampaikan sesuai dengan apa yang ada di peraturan di MP21, apa yang disampaikan oleh pihak TSI ke kami. Cuma ya itu kembali lagi, karena di sini jangankan menunggu MP21, tanpa ada MP21 aja undercutting itu udah merajalela. Oke. Kalau saya sih mohon maaf, saya nggak akan takut kehilangan mitra. Toh mitra saya udah solid, nggak perlu ditakutkan, mereka udah tahu lah posisi bagaimana, penjualan bagaimana, peraturan TSI bagaimana. Ya kita ngikutin karena itu sebuah peraturan yang memang harus kita ikutin. Terlepas nanti ke belakangnya bagaimana, ya kita lihat lagi. Oke, berarti Ibu tidak takut soal jaringan Ibu ya berarti ya? Mau itu MP Enggak. sebelumnya dan MP21, itu sebenarnya nggak ada masalah. Nggak ada. Nggak ada masalah ya Bu ya? Kita mah fun-fun Oke, aja. Oke, kalau gitu. Ada lagi ya Bu kira-kira yang mau disampaikan? Sebenarnya ini, saya tuh kepengennya satu, kan tidak menuntut kemungkinan semuanya stokis itu nggak usah stokis lah yang master stokis. Yang master stokis tidak semuanya master stokis. Untuk kemarin itu pada saat ada sosialisasi MP21 semuanya bisa hadir, semua diundang karena keterbatasan dan keadaan karena masih pandemik. Saya tuh berharapnya semuanya master stokis paling enggak dia udah tahu lah apa isi MP21, udah tahu peraturan apa yang harus dilakukan. Jangan sampai antara master stokis satu dengan master stokis yang satunya lagi akan ada perbedaan dalam menerangkannya. Mungkin alangkah baiknya kalau semuanya itu terkait dengan MP21 itu dari pihak TSI yang duduk bareng dengan para master stokis, biar nantinya para stokis yang menerima keterangan yang bertanya kepada master stokis sama jawabannya, dalam arti kata sama begini. Kalau memang MP21 tuh yang poin A begini, poin B begini, poin C begini, jangan sampai di antara poin A sama B, C, D, E antara master stokis satu dengan master stokis yang lain nanti berbeda dalam menjelaskan ke stokis kita, ke mitra-mitra kita. Karena kan tidak semuanya udah tahu MP21 ini. Ya. Karena saya yakin mereka pun, iya. Karena saya juga yakin juklak MP21 tidak semuanya di print. Tidak semuanya mereka megang
dipelajari secara detail ya. Mereka hanya menyaksikan dari YouTube, mengikuti Sinergi TV, hanya membaca pun mungkin mohon maaf, tidak semuanya orang suka membaca soalnya. Dan tidak semuanya orang juga senang mendengarkan. Ada kalanya senang mendengarkan dan membaca. Dan kalaupun mereka para master stokis sudah dikirimin coklat untuk yang MP21, saya rasa tidak semuanya mau ngeprint, membaca ulas karena seperti kemarin bukan banyak kesalahan ya. Ada faktor kelalaian, masalah penghitungan poin, masalah bonus yang kayaknya nggak masuk di akal kayak gitu. Oke Bu, terima kasih banget karena ini juga point of view yang berbeda yang kita dapatkan. Jadi ini kita tampung. Jadi saya jadi kepikiran nih Bu. Ini kan komentar mitra. Nah nanti kayaknya perlu ada komen kali ya Bu ya. Boleh. Setuju ya Bu ya? Setuju. Nah ini rencana aja sih kepikirannya tadi gitu loh. Oke kalau gitu Bu, terima kasih banyak atas waktunya ya Bu ya. Sama-sama. Semoga semakin maju dengan digularkannya MP21 ini dan kita bisa bareng-bareng maju juga dengan segala kejanggalan atau mungkin kekurangan-kekurangan yang belum ada bisa disempurnakan dengan lebih baik lagi. Dan semoga buat ibu dan jaringan ibu dan Master Stokis ibu juga semakin maju dan berkembang. Amin. Oke, terima kasih ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Oke Bapak Ibu, kita lanjut lagi dan sekarang kita sudah terhubung dengan Bapak Opik dari Tasikmalaya atau yang sosialisasi MP21-nya di Tasikmalaya. Halo Pak Opik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Opik sehat ya Pak Opik ya? Alhamdulillah. Pak Opik ini punten saya mau memastikan lagi. Pak Opik ini dari Tasikmalaya? Tasikmalaya ya, Ciamis. Oh lebih tepatnya di Ciamis ya Pak ya? Iya, tapi itunya belanjanya dari Tasikmalaya itunya kantornya. Oh iya. Tapi tinggalnya dan melaksanakan bisnis TSI-nya di Ciamis. Iya. Oke. Nah Pak Opik, kita ini kan sebentar lagi tanggal 1 Juni. Ya. Artinya akan ada mau cut off ya Pak ya? Oke. Nah sekarang saya mau tanya-tanya nih Pak terkait dengan sosialisasi MP21 kemarin yang Bapak ikuti. Itu gimana tanggapan respon Bapak? Oh, ya itu mah saya pikir baik, cuman bagi saya karena tadinya belum ada seperti itu, ada perubahan seperti itu, jadi ya agak sulit. Tapi kalau udah biasa mungkin ya udah kebiasaan ya pasti lancar-lancar aja gitu. Cuman yang keberatannya yang dari Rp500 itu ya, tapi mungkin itu kan aturan CUPL apa itu ya. Tapi kalau udah dijalankan mungkin dengan sendirinya akan bisa. Kalau belum biasa kan perasaannya gimana gitu. Oke, bisa dijelasin nggak Pak? Maksudnya dijelaskan lebih agak detail lagi. Tadi Bapak mention 500. Apa keresahan Bapak atau ketidaksiapan Bapak? Bukan nggak siap sih, saya yang mau ikutin aja. Cuman biasanya kan yang 500-nya itu nggak disimpan gitu ya, nggak disimpan. Jadi yang keberatannya itu bukan saya, itu yang belanja ke saya atau downline saya gitu. Biasanya yang 500-nya itu buat bensin ke ngider sama ngirim-ngirim produk sama downline-nya. Kalau sekarang kan nanti dikasihkannya 500 itu di sama bonus ya. Iya betul Pak. Ini Master Stokis ya Pak ya? Iya, ini saya Master Stokis. Itu yang belanja itu keberatannya itu. Kalau saya nggak keberatan. Kalau bagi Master Stokis justru malah ada baiknya itu gitu. Bagi Master Stokis mah.
Oke, berarti yang tadi Bapak sampaikan itu terkait dengan master stokis ya Pak ya? Ya. Ya. Ya bagi saya nggak apa-apa, cuman yang keberatan itu mitra atau yang belanja gitu. Biasanya ya kalau stokis, harga stokis sekarang jadi harga member gitu ya. Oke. Yang ke satu itu, yang kedua modal, yang terus penyangkatannya itu emang baik. Tadi kan Bapak bilang ini kan karena apa penolakan, bukan penolakan sih tapi lebih tepatnya belum biasa ya Pak ya. Kira-kira nih menurut Bapak berapa lama nih ke depannya atau waktu yang dibutuhkan sampai para mitra-mitra khususnya di jaringan Bapak itu terbiasa dengan kebijakan MP21 ini? Ya mungkin 6 bulan kalau bagi saya, kurang lebih 6 bulan gitu, karena saya juga mungkin akan disiplin seperti itu nanti bertahap kayaknya gitu, bertahap, nggak bisa sekaligus. Mungkin ada pengorbanan dulu dari saya yang 500 rupiahnya itu di dana talang lah 500 rupiah dari saya bagi orang yang nggak mampu, dikarenakan daripada nggak jalan gitu, soalnya bisa banyak yang berhenti karena tidak punya buat operasionalnya gitu kan. Biasanya operasionalnya dari yang 500 yang tabungannya itu bonus gitu buat tabungan mereka gitu. Ya mungkin sekitar 6 bulan lah kalau bagi saya gitu, sekitar kurang lebih 6 bulan insya Allah saya bisa akan dikondisikan. Itu juga nggak sekaligus mungkin gitu, bertahap dilihat orangnya gitu. Oke, nah ini tadi kita bahas tentang master stokis nih. Nah, tapi kan MP21 ini berlaku untuk semua nih Pak. Kira-kira respon Bapak untuk misalnya di luar master stokis dan stokis Pak, kebijakan MP21 ini gimana sih menurut Bapak? Ya, di luar jaringan itu yang pertama itu yang sama yang 500, terus member sama, terus yang itu pendeletan tiap bulan kalau tidak di poinan itu kan jualan ada naik turunnya gitu ya Pak, ada naik turunnya. Kalau Bapak sendiri sekarang posisinya di mana Pak? Posisi maksudnya peraihan Direktur bintang 3. Oke, direktur bintang 3 ya Pak ya? Iya, baru 5 bulan, baru 4 kali, 5 kali kalau nggak salah. Oke, Bapak kan ini direktur bintang 3 Pak? Ya. Nah, soal terkait MP21 kan Bapak udah disosialisasikan nih waktu itu. Nah, sekarang sejauh mana nih sosialisasi yang Bapak lakukan sebagai ya mungkin penyambung lidah atau juru kampanye di jaringan Bapak? Udah saya kasih tahu, udah saya kasih tahu dari sebelumnya, dari sekarang udah dikasih tahu aturan MP21 itu udah dikasih tahu gitu. Bahkan kalau belanja ke master stokis itu saya di akhir bulan itu keberatan kalau misalnya itu, soalnya kan poinnya harus pas gitu ya, nggak bisa nimbun gitu ya ke jaringan saya maupun ke orang lain. Jadi kalau bisa di akhir bulan harus pesan produknya gitu, nggak didadak gitu belanjanya, karena saya kan pertama di Bonda, yang kedua keberatannya di poin. Kalau lebih gimana, kalau kurang kan itu ngefek juga ke posisi saya gitu. Kalau lebih juga nantinya kan berat juga, kalau lebih malah berat juga kalau sekarang kan gitu. Nggak kalau bisa kan nggak kurang nggak lebih di akhir bulan itu poinnya, baik jaringan saya maupun orang lain gitu. Udah sejauh itu saya kasih tahu sama mitra-mitra gitu. Udah dikasih tahu semua gitu. Oke Pak, kan maksudnya di MP21 itu ada perubahan tentang bonus nih Pak. Iya. Kira dari Bapak sendiri, bonus yang ditawarkan itu Bapak mau kejar gak? Oh, saya kejar ya, diantaranya konsistensi ya. Konsistensi?
ya bonus konsistensi itu kan ada bonus konsistensi, terus itu di bulan ketiga ada bonus itu ya. Ya betul Pak. Itu Bapak mau iya. kejar atau gimana Pak? Ya saya mau kejar, ya pasti saya Iya, Pak. kejar lah. Bapak mau ngejar, berarti Bapak tidak masalah dengan tutup poin setiap bulan Pak? Tutup poin yang mana? Iya maksudnya kan Pak, MP21 ini kan ada bonus konsistensi Pak, di mana Iya. setiap dari para mitranya untuk meraih sebuah bonus royalti itu ada harus dibutuhkan konsistensi. Artinya Iya. butuh tutup poin setiap bulan dengan kesehatan yang sudah ditentukan. Nah Bapak kejar itu kan Pak ya? Iya saya kejar itu, insya Allah. Berarti Bapak tidak masalah dengan tutup poin setiap bulan? Tutup poin tidak setiap bulan, ya tidak masalah, cuman apa? Iya Pak, lanjut Pak. Ya tidak masalah gitu, saya cuman itu aja, saya mungkin kurang lebih 6 bulan saya terkondisi gitu, insya Allah 6 bulan yang tadi itu pas gitu di aturan yang itu. Kalau sekarang mungkin ada pengorbanan lain lah gitu, dari apa Untuk menyesuaikan ya Pak ya? ya, menyesuaikannya gitu, nggak bisa langsung jadi ada pengorbanan lagi itu, tapi itu nggak keberatan gitu pengorbanan gitu. Oke Pak, kalau gitu terima kasih banyak atas waktunya. Kita ngobrol-ngobrol di sini buat feedback MP21. Walaupun tadi sedikit ada keputus-putus ya Pak ya. Iya. Jadi buat Bapak saya doakan semoga berhasil Pak, dan semoga Amin. semakin berkembang, bisa tancap gas ke Presiden Director Pak. Amin. Ya, terima kasih. Oke kalau gitu terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bapak Ibu, sahabat Sinergi, itu dia tadi kita sudah menyaksikan obrolan-obrolan dari para mitra-mitra terkait komentar tentang MP21 di acara komentar mitra MP21. Jadi semoga dengan adanya MP21 ini yang akan dilaksanakan resmi pada tanggal 1 Juni sekaligus dilakukan cut off, bisa membawa angin segar bagi kita semua, terutama bagi mitra-mitra semuanya di jaringan. Itu saja, saya pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sinergi.